Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Bengkel Horor seri yang ke-6. Setelah ditanya, Mang Soleh pun bercerita tentang kejadian semalam di teras depan toko bengkel. Malam yang masih meneteskan sisa-sisa air hujan. "Kemana nih si Narto? Udah jam 9 belum balik juga?" tanya Mang Otong di sela-sela ngopinya. "Narto kan udah gede bos, gak usah dicari, nanti juga dia pulang sendiri," sela Mang Soleh. "Bukan Nartonya leh, dia kan bawa cewek konter depan itu. Bukannya gua gak percaya sama ponakan sendiri, namanya kucing dikasih ikan, siapa yang gak doyan?" pungkas Mang Otong. "Insya Allah bos, saya percaya sama Narto. Mungkin di sana hujan deras, jadi harus berteduh," ucapan Sukma sedikit membuat Mang Otong lega. Namun tiba-tiba suara besi dihantam-hantamkan. "Nah, itu kali si bocah Sontolyo datang," ucap Mang Otong. Bukan bos, suaranya bukan dari pintu gerbang, tetapi dari sono," jawab Mang Soleh yang terbata dengan tangan menunjuk ke arah rongsokan bus. Kembali suara keras itu terdengar dari arah rongsokan bus. "Ah, iya kamu leh. Aduh, Sukma gimana ini?" tanya Mang Otong yang ketakutan. Sukma mengenyitkan dahi menerka apa yang sedang terjadi pada rongsokan bis yang tiba-tiba mengeluarkan bunyi keras. "Bos sama Mang Soleh tunggu di sini, biar kupastikan suara apa dari rongsokan bis itu." Sukma segera berjalan tergesa mendekati rongsokan bus. Namun sesampainya suara hantaman besi itu justru hilang seketika. Sukma membaca doa dan berjalan masuk ke dalam perut rongsokan bus yang separuh badannya hilang akibat kecelakaan. "Lah, kamu kentut ya? Ambune koyo ndok bosok ngentut ya we," ucap Mang Otong yang segera menutupi hidungnya. "Enggak bos, lagian tadi saya juga enggak mangan telur." Tiba-tiba suara geraman terdengar, memalingkan pandangan mereka. Sosok dengan kepala gepeng berlumuran darah, kelenjar bola matanya menggantung-gantung seakan mau putus. Sosok itu berdiri tepat di samping Mang Otong. "Aduh!" teriak Mang Otong dan Mang Soleh yang segera lari tunggang langgang ke arah rongsokan bus di mana Sukma berada. Sukma yang mendengar teriakan itu, ia segera turun dari perut bis dan menghampiri mereka yang lari tergopoh. "Ada apa, Mang?" "Ada hantu, kepalanya gepeng, dia di depan toko," tutur Mang Soleh terbata menjelaskan. Namun ketika pandangan Sukma mengarah sosok yang dimaksud itu sudah tak berada di teras toko, Sukma segera melempar pandang ke segala arah. Tetap kosong, tak nampak ada sosok yang dimaksud. Sukma memejamkan mata, ia membaca bait doa. Setelah kembali membuka pandang, kini pandangannya menangkap satu sosok di sela lorong tumpukan mobil. Ternyata benar apa yang diucapkan Mang Otong. Ada tamu tak diundang dengan bentuk kepalanya gepeng berlumuran darah.
Sukma segera mengepalkan tangannya. Ia kembali membaca bait-bait doa dan mulai berlari cepat ke arah sosok berkepala gepeng yang berdiri di antara tumpukan mobil bekas. Namun sosok itu hilang seiring langkah Sukma yang sampai. "Siapa kamu? Apa maumu?" teriak Sukma ke sembarang arah. Hanya geraman yang entah dari mana arah asalnya. Jadi begitu ceritanya toh. Terus gak lama kamu datang, baru mau mamang ceritakan kejadian di sini. Gak taunya sama juga kamu diubur-ubur juri alias hantu. Nih Mang Soleh, kunci bautnya. Kayaknya itu hantu gepeng mau nyari kamu toh. Sela Sukma yang datang tiba-tiba. "Loh, kok nyari aku? Apa hubungannya sama aku? Jangan nakut-nakutin lah Suk," ucapku kebingungan. "Itu bukan hantu iseng-iseng yang dibacain doa terus kabur. Nah, ada sesuatu ganjalan jadi perlu berkonsultasi. Kebetulan dokternya semalam telah datang. Nanti malam setan gepeng itu pasti balik lagi kok." "Makin aneh aja omongan kamu Suk. Mana ada dokter hantu, ada juga dukun," ucapku membalas. "Di balik otak kamu yang cuma seon, mungkin ada kelebihan toh. Bisa menyelami sisi lain mereka yang berujung bisa menyingkap misteri di baliknya. Semacam anak Indihome gitu loh." Aku terdiam, sedikit membatin apakah benar aku ini ada Indihome yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Tapi kayaknya bukan Indihome. Yang betul adalah indigo. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Kami segera berberes dan menutupi pintu gerbang seng depan bengkel. Namun rolling door counter pulsa Rahma masih tertutup rapat. Membuatku khawatir kenapa Rahma belum pulang juga. Apa ada masalah di sana? Segera kurogoh sakut celana untuk mengambil HP yang terselip. Dan ku coba untuk menelpon Rahma. Namun sambungan selalu tak terkoneksi. Beberapa kali ku coba pun begitu. Membuatku semakin khawatir dan gelisah. Selepas isak seperti biasa kami duduk santai di teras bengkel menikmati kopi hangat yang diseduh. Namun ada sedikit tambahan dari Sukma. Ia membawa sebaskom air dengan dipenuhi kembang-kembangan. "Buat apa itu Sukma? Ama mau ngedusi Soleh biar cepet laku?" tanya Mang Otong. "Sesama bujang buntu jangan menghina dong bos," komplain Mang Soleh. "Bukan bos, air ini untuk kita siram di sisa sasis bis. Air ini sudah diberi doa. Semoga niat kita bisa membersihkan noda-noda yang tersisa dari korban kecelakaan bis itu bos," pungkas Sukma. Baru saja selesai berbicara, kembali terdengar. Bis itu berbunyi kasar seperti ada yang menghantam-hantamkan tongkat besi di dalamnya. Mataku membelalak setelah suara-suara hantaman itu terdengar. Apa itu yang kalian maksud setan gepeng?" ucapku yang terbelalak karena melihat satu sosok dengan kepala gepeng kemerahan berlumuran darah dengan kedua bola matanya menggantung-gantung. Sosok itu berdiri tepat di pintu depan sasis bis yang bodinya hilang sebagian akibat kecelakaan. Iya toh, itu setan kemarin," jawab Mang Otong yang segera berlari mencari tempat bersembunyi. "Cepat toh, jangan membuang waktu lagi, dia sudah menunggu," ucap Sukma yang segera menarik tanganku. "Serem banget Suk, mukanya gepeng hancur begitu. Kamu yakin nggak kenapa-kenapa ini?" Sedikit aku menahan badan dari tarikan tangan Sukma.
Narto, berhenti ngerengek. Beberapa kali harus kubilang derajat kita lebih tinggi. Kalau kita menghindar sosok itu akan terus meneror tempat ini. Ucap kesal Sukma sedikit membentak karena kelakuanku. Membuatku tersentak dan tertegun. Apa yang Sukma ucap memang benar. Tapi setiap manusia mempunyai batasannya masing-masing. Terlebih benteng hati ini memang belum kokoh seperti Sukma yang lulusan pesantren. Kita bukan hidup dalam cerita sinetron yang bisa dirangkai seindah mungkin. Satu-satunya keyakinanku, apapun yang akan terjadi kami pasti akan selalu melengkapi. Iya Sukma, kita selesaikan secara cepat. Ucapku yang kini mampu berdiri kokoh walau sedikit memaksa. Kami melangkah dengan keyakinan masing-masing, menghampiri sosok berkepala gepeng yang berdiri seakan menunggu. Sosok itu menggeram mengarahkan telunjuk tangannya, mengisyaratkan kami harus naik ke atas sasis mobil bis yang hancur. Sekilas kutatap sosok itu ketika berpapasan. Aneh, di balik rupa kepalanya yang gepeng hancur, samar tergambar sebuah wajah yang utuh. Sosok laki-laki berkumis ia seakan tersenyum. Kami segera naik, mulai masuk ke dalam perut sasis bis. Terlihat begitu banyak siluet-siluet yang berterbangan dalam bis, seakan mereka semua berteriak meminta tolong. Apa yang sudah terjadi di sini, Sukma? Mereka semua tak tenang. Entahlah toh. Dari itu kita kesini untuk mencari jawaban. Ucap Sukma pelan. Siluet-siluet bayangan hitam kini berterbangan mendekat dan mengitari kami. Entah energi apa yang dihasilkan, seakan sesuatu seperti menarik kesadaran. Kami tersadar, namun kini aku dan Sukma terduduk di bangku depan bis yang sedang melaju di ruas tol. Kutatap kecepatan pada digital kilometer yang tertera, 120 km kecepatan yang dihasilkan. Kecepatan normal untuk sebuah bis melaju di jalan tol bebas hambatan yang sepi. Namun bis ini sedikit meleyok, menyalip beberapa kendaraan di depannya. Sesuai instruksi si konektor di samping kiri yang memberi arahan pengemudi. Perhatikan baik-baik toh. Kita harus selesaikan ini secepat mungkin. Bisik Sukma. Konduktor itu wajahnya serupa dengan hantu yang wajahnya gepeng, Suk. Balasku pelan. Kiri kosong, tancap, ucap si konduktor. Si supir langsung membanting setir ke arah kiri. Namun mobil truk tanah yang tadinya berdiam terparkir di bahu jalan tiba-tiba melaju menutupi jalur bis yang sedang dalam kondisi kencang. Sial! Refleks kami membenamkan kepala di antara kedua tangan yang menyiku. Kilatan api memercik dari hantaman bodi kiri bis dengan bokong truk tanah. Bunyi kasar dari patahan-patahan sasis bis yang mulai terbelah menyeset, menghamburkan bangku-bangku beserta penumpangnya yang terduduk di bagian kiri bis. Semua penumpang berteriak histeris seiring dengan cipratan darah yang menghambur dari korban-korban yang harus meregang nyawa terhimpit dan tercabik besi-besi runcing karena remukan dari hantaman yang terjadi. Tubuh kondektor yang menggelepar seakan kesulitan melepas nyawa. Jelas pria itu takkan selamat dengan kondisi kepalanya yang sudah gepeng, merembaskan banyak darah. Sukma, ucapku panik. Tak ada yang bisa kita kembalikan dari kejadian yang telah terjadi. Laju bis yang masih terasa kencang setelah hantaman mulai meleok tak terkendali. Terasa guncangan seperti membanting. Sampainya bis ini benar-benar berhenti dengan posisi memalang menutupi lajur ruas tol.
Namun kecelakaan ini belum berakhir. Dari kondisi bis yang sudah terbelah, kembali kami harus terkesima membukakan mata lebar dengan beberapa kendaraan lainnya yang nampak meleok mencoba menghindar dari badan bis yang membentang menutupi ruas tol. Beberapa mobil yang tak mampu menghindar harus ikut serta terlibat dalam kecelakaan ini. Setelah dirasa semua aman, aku dan Sukma bergegas turun dari perut bis yang sudah berhenti membentang hampir menutupi semua ruas tol setelah kecelakaan. Asap mengepul dari atap-atap mobil yang berhantaman beruntun. Satu persatu orang-orang yang selamat mulai keluar dari kendaraan. Mereka semua panik histeris dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Kini nampak seorang yang turun dari truk penyebab kecelakaan. Sopir itu nampak bingung melihat banyaknya manusia yang tewas akibat kecelakaan yang telah ia sebabkan. Ia nampak tergetar ketakutan, meloncat pagar pembatas tol dan lari tunggang langgang meninggalkan area kecelakaan. Setelah itu kami kembali tersadar di bus rongsokan. Kira-kira apa yang sosok itu cari? Tanya Sukma. Mungkin sosok ini ingin memberitahu kita tentang kenyataannya, Suk. Kelalaian dari supir truk yang lari itu penyebab kecelakaannya. Tuturku. Berarti kita harus mencari supir truk yang lari itu. Tapi harus kemana? Ucap Sukma yang kebingungan. Saya masih ingat betul muka supir truk itu, Sukma. Saya bisa bikin sketsa gambar wajahnya untuk kita ajukan ke pihak yang berwajib agar menjadi DPO. Kami segera berjalan kembali ke arah toko. Ku ambil selembar kertas dan segera fokus mengaplikasikan ingatan ke dalam guratan pena membentuk gambar sketsa wajah yang ku ingat. Mang Otong dan Soleh mereka bertugas membasuh bagian sasis mobil dengan air yang sebelumnya sudah Sukma siapkan di baskom. Selesainya kami berkumpul di kamar. Ini Mang Otong sketsa wajah supir truk yang lari dari kecelakaan. Mungkin ini akan membantu menyingkap perkara yang terjadi. Ucapku memberikan selembar kertas. Terus Mamang mesti gimana ini? Besok sebaiknya gambar ini berikan ke pihak PO bis agar bisa diajukan ke pihak yang berwajib. Ceritakan perkara bahwa penyebab kecelakaan ini tak semata pengemudi bis yang lalai, namun ada pihak lain yang berperan lebih besar penyebab dari kecelakaan beruntun yang terjadi, Bos. Ucap Sukma menuturkan. Dan ternyata setelah ditelusuri pihak yang terkait, memang supir truk itu menggunakan KTP dan SIM palsu, alias alamat dan namanya tidak sesuai. Metode pemalsuan identitas seperti ini biasa dilakukan pencuri. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita lebih berhati-hati ketika menerima orang untuk bekerja di tempat usaha kita. Malam yang semakin larut tak juga membuat mataku bisa terpejam. Ku tatap kanan kiriku, nampak mereka semua sudah lelap dalam peraduannya. Hanya menyisakanku sendiri. Mataku hanya bisa terpecing menatap baling-baling kipas angin yang memutar pelan tergantung di atas plafon kamar. Bukan karena hal janggal yang terjadi tadi, namun teringat sosok aden-aden berwajah rata yang mengelajut di pikiranku. Entah kenapa hati ini gelisah. Apakah sudah benar tindakanku kemarin lusa membiarkan Rahma di tempat yang dipenuhi sosok-sosok menakutkan? Ya Tuhan, berilah hamba jawaban atas semua keresahan yang kurasa. Dengan beberapa bait doa yang kuucap, mataku mulai menyipit akan rasa lelah yang kini mulai terasa mendera. Perasaanku hanya sekejap menutup mata yang sayup.
Namun ketika kembali kebuka kelopak mata, kini aku sudah berada di tempat yang lain. Nama saya Ibu Jainah. Mah, Bu Jainah mori karo Mbak Devi Ngablai melu umroh Radio Istana to. Loh, iya to. Alhamdulillah nek ngono, Nduk. Ayo Ma, bulan November melu budal umroh bareng Radio Istana. Didelok dhisik to. Aman, resmi apa ora? Ojo angger daftar. Piye to Ma? Radio Istana iki wis pengalaman, wis ribuan jamaah sing diberangkatke. Dadi gak usah diragukan lagi Ma. Wong Agustus wingi yo berangkatke 85 jamaah to Ma. Sik tak takon bapakmu, Pak. Piye, Pak? Iya Bu, Radio Istana iku aman, resmi lan amanah. Rungokno to, kandhane Pak Sahari Temurejo Sumber Tlasen dan Riki. Nama saya Sahari dari Dukuh Temurejo, Desa Sumber Tlasen, Kecamatan Dandel. Umroh bersama Radio Istana sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan sangat khusyuk sekali. Dan saya pesan kepada teman-teman yang mau umroh ikut saja ke Radio Istana. Loh, wis krungu dhewe to Bu? Iki ana pemberangkatan awal November Bu, paket promo Arbain 16 dino Bu. Wah, enek paket promo Arbain 16 dino to Pak. Yo wes, lah ayo daftar ae. Alhamdulillah, Radio Istana kembali ada pemberangkatan paket promo Umroh Arbain 16 hari. Berangkat awal November 2024, biaya ringan, sudah termasuk paspor, vaksin meningitis, perlengkapan umroh, dan mendapatkan koper. Segera daftarkan ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Telepon atau WA 0852 338 31337. Umroh bersama Radio Istana FM, didampingi, dibimbing, dan diopeni. Tempat yang nampak gelap dipenuhi kabut. Namun masih bisa kukira tempat ini sebuah area pemakaman. Terlihat dari beberapa gundukan-gundukan tanah dan batang-batang bambu yang menancap, menandakan adanya jasad yang terkubur di dalamnya. Di mana ini? Ucapku bingung. Samarku dengar suara perempuan menangis pelan dari balik gelapnya area dalam pemakaman. Namun suara tangis itu rasanya belum lama sempat ku dengar, masih hangat di telinga. Rama? Rama, apa itu kamu? Di mana kamu, Rama? Teriakku yang mencari. Setelah benar-benar yakin suara tangis itu bersumber dari balik gelap area dalam pemakaman, ku besarkan nyali untuk mulai berjalan menerabas gelap, melangkah melewati satu persatu gundukan-gundukan tanah makam yang berjajar tak rapi. Kondisi yang tiba-tiba ini seakan perasaanku mengatakan aku harus secepat mungkin menemukan keberadaan Rahma. Kini semakin dalam jauh memasuki area pemakaman. Dengan tak henti ku panggil namanya. Beberapa meter di hadapanku tempat yang sepertinya dikhususkan dari area pemakaman ini. Sebuah pondok beratapkan ijo dengan beberapa corak tulisan kanji Sunda kuno di papan yang tergantung. Seorang wanita berjongkok membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Apa itu kamu, Rama? Sapaku sedikit memelan coba memastikan. Wanita itu mulai mengangkat wajahnya. Wajah itu, tak mungkin aku salah. Bahkan kupastikan dengan perasaanku, aku yakin itu Rahma. Rahma bilang katanya takut dan pingin pulang. Tanpa berpikir segera aku berjalan semakin mendekat. Namun baru beberapa langkah, kaki seperti tertahan. Dengan rasa sebuah cengkraman yang melilit refleks kulihat. Sial,
sebuah kerangka tangan yang menyembul keluar dari dalam gundukan tanah makam. Kerangka tangan itu mencengkram kuat pergelangan kakiku, begitu kuat sampai aku tak kuasa menahan cengkramannya. Bunyi renyah retakan dari kakiku yang tercengkram terdengar. Au! Sakit yang begitu sangat terasa, sampai kaki kiri ini tak kuat lagi menopang berat badanku. Aku tersungkur mengerang menahan sakit. Terdengar lagi tangis suara Rahma yang semakin menjadi-jadi. Setiap isak tangisnya semakin membuat rasa takutku berangsur hilang, berganti menjadi sebuah keyakinan, dan nyali segera ku tarik dan melingkarkan kulit kijang pada kepalan tangan, berserah diri dan membaca bait doa keselamatan. Ku hantamkan pukulan pada tulang belulang jari yang mencengkeram sendi kaki. Ku seret satu kaki yang terasa sakit untuk melangkah. Namun ancaman besar nampaknya baru saja akan dimulai dengan kemunculan sosok aden-aden kakek bungkuk bertopi caping dengan wajah tanpa mata dan hidung. Kini muncul dan berdiri tepat di samping Rahma yang masih berjongkok menangis ketakutan. Iblis apapun kamu, lepaskan dia, teriakku yang bersiap dengan membentangkan kulit kijang. Walaupun tanpa mata, sosok itu seakan memperhatikan setiap gerakanku. Terlihat dari gerakan wajahnya yang terus-menerus seiring dengan gerakan tanganku memainkan ikat pinggang kulit kijang. Beberapa kali cambukan kuarahkan pada sosok itu, namun sosok itu selalu menghilang dan akan kembali muncul secara zigzag. Sosok kakek bungkuk itu membuka mulut sumbingnya. Bau bangkai ikan menyeruak membuatku mual dalam setiap hirupan napas yang tertarik. Area pemakaman terasa terguncang hebat. Tanah yang kuinjak mulai retak memanjang, memicu retakan besar menganga pada gundukan-gundukan tanah makam. Membangkitkan satu persatu sosok kain putih kusam bercampur tanah dari setiap gumpalan tanah makam yang terbelah. Sosok-sosok pocong yang bangkit menatapku dengan matanya yang berwarna putih padam. Sial, apalagi ini? Kembali aku bersiap dengan segala kemungkinan. Angin mulai berhembus menerpa. Sayup-sayup terdengar membawa lantunan doa dari suara-suara yang kukenal. Suara Sukma terdengar semakin menggema. Terasa sebuah tarikan besar energi menarikku. Rama, setelah ku pandang area sekitar, ternyata di dalam kamar. Sedikit membuatku tenang dengan kehadiran mamang-mamangku dan Sukma yang bersila di hadapanku. Syukurlah hanya mimpi, lanjutku dengan mengelus dada. Wah, kamu tadi mimpi apa toh? Ucap Mang Soleh dengan tangan yang siap menghitung tafsir mimpi untuk penerawangan togelnya. Lah, kamu yang bener aja, orang habis kesurupan kamu tanyain togel, dasar gendeng kamu. Kesal Mang Otong. Segera kurampas secari kertas beserta ballpoint di tangan Mang Soleh. Kutulis beberapa huruf kanji Sunda kuno yang masih hangat diingatan. Sukma yang menatapku, ia menggelengkan kepalanya pelan. Bukan mimpi toh, namun lebih dalam. Kamu masuk ke dalam alam bawah sadar. Tapi syukurlah, saya gak terlambat tadi, ucap Sukma yang bersila di sampingku. Apa Suk? Kalau begitu cepat balikin saya ke tempat tadi. Rahma Suk, tadi saya lihat di sana dia ketakutan Suk, ucapku memboro. Untuk kembali ke sana, jujur kita tidak punya perantara. Dan jangan gegabah, terlalu banyak sosok di sana. Terlebih sosok aden-aden tua itu sangat licik, tutur Sukma dengan tangan yang sedikit menekan sendi kakiku. Au, sakit Suk, ucapku meringis. Apa yang terjadi ternyata berlaku. Kini kita harus sangat berhati-hati.
Tahan sedikit sakitnya. Urap saraf kaki kamu harus segera dinormalkan, ucap Sukma. Aku mengerang menahan sakit dari setiap tarikan tangan Sukma pada sendi urat-urat kaki. Mang Otong yang diam-diam mencermati tulisan kanji yang sempat kutulis di secari kertas. Tanah keramat petilasan abab duyut, ucap yang keluar dari mulut Mang Otong. Mamang yakin artinya itu, Mang? Tanyaku kaget dengan ucapan Mang Otong. Iya toh, artinya itu. Dulu waktu zamannya Mamang sekolah bahasa kanji kuno daerah seperti ini ada mata pembelajarannya kok. Kepala ini begitu sakit kurasa memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mang Otong nampak gelisah dengan mata yang memandang jam dinding. Ternyata waktu menunjukkan pukul 10.30 pagi. Sampainya Mang Otong mengambil keputusan. Kalau tempatnya berbahaya, kamu Sukma sama Soleh segera jalan buat derek mobil rongsoknya. Mumpung masih siang. Jangan sampai kemalaman. Bisa makin berapi nantinya. Saya ikut, Sok, ucapku yang memaksakan berdiri. Namun sendi yang mengalami keretakan terasa mendenyut. Baru melangkah aku terhuyung jatuh tak kuasa menahan sakitnya. Percuma kamu paksain juga toh. Yang ada kamu bakal jadi beban nantinya. Saya pasti cari solusi buat masalah ini. Tunggu sampai saya balik. Cari tahu kondisi Rahma, Suk. Saya nggak bisa tenang. Atas perintah dari bos besar kami, Mang Otong, dan berbekal secari kertas alamat yang kutulis, Mang Soleh dan Sukma pun segera bergegas membawa umplung tua yang dijadikan mobil derek. Sepeninggal mereka, beberapa kali sempat kucoba menghubungi HP Rahma, namun nomornya selalu tidak aktif. Hal ini membuatku semakin khawatir dengan kondisinya sekarang. Apakah yang telah kualami hanya mimpi, atau benar yang Sukma ucap bahwa kejadian itu bukan mimpi? Jika benar semuanya berlaku, berarti kini Rahma dalam kondisi yang sangat berbahaya. Di tempat yang berbeda, Sukma dan Mang Soleh dalam tugasnya untuk menderek mobil roncokan dan sedikit mencari jawaban dari teka-teki teror yang dilakukan sosok Aden-Aden kakek bungku berwajah rata. Blok A nomor 56, Mang. Posisi rumah paling ujung. Berarti kita masih terus, Mang, sampai mentok, ucap Sukma memberikan arahan pada Mang Soleh yang menyetir. Nampak mulai terlihat rumah-rumah petak yang berjejer di kiri dan kanan jalan. Semuanya dalam kondisi rusak terbengkalai. Duh, siang-siang begini aja Mamang merinding. Pantes saja semalam Narto diganggu habis-habisan, ucap Mang Soleh yang matanya sesekali melirik kanan kiri. Ya, Mang, pasti ada alasan orang tak mau tinggal di sini. Itulah yang nanti sekalian kita cari tahu. Waduh, kita? Kamu aja kali, Sukma. Mang Soleh nunggu beres saja. Derajat manusia lebih tinggi, Mang. Kalau kita merasa takut berarti iman dalam hati kita yang kurang, pungkas Sukma. Betul ucapan kamu, Sukma, 100% benar. Tapi ya gimana ya, berhadapan dengan hal yang serem begitu, Mang Soleh lebih setuju yang diucap Narto. Emang si Satria Melinju itu pernah ngomong apa sama Mamang? Tanya balik Sukma. Itu loh, kayak sebuah ungkapan. Menjalankan itu tak semudah cocotmu, Sukma. Alias ngomong gampang, ngelakoni angel, pungkas Mang Soleh. Mendengar itu Sukma menjadi tertawa-tawa sendiri. Ya, memang semuanya juga butuh proses, Kang. Tidak bisa dipaksa secara tiba-tiba atas sebuah ucapan. Harus begini, harus begitu. Yang pada dasarnya hatinya masih belum siap berbentuk. Pelan-pelan saja, balas Sukma dengan tawa yang memanjang. Sebuah rumah paling ujung nampak mulai terlihat. Satu-satunya halaman yang rapi dengan kondisi rumah yang terawat menjelaskan bahwa adanya penghuni yang mendiami dan merawat rumah itu. Sukma dan Mang Soleh pun segera turun dan mengetuk pintu.
Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu toh. Silakan masuk. Ucap seorang pria parubaya yang membukakan pintu. Maaf paman, siang-siang begini kami mengganggu. Kedatangan kami untuk menderek mobil rongsokan yang paman jual. Tutur Sukma menjelaskan perihal kedatangannya. Oh, kalian itu temannya anak yang kemarin malam kesini ya? Terus kemana dianya? Kenapa tidak ikut kembali? Tanya si paman. Teman saya mendadak tidak enak badan paman. Jadi saya dan mamang saya ini yang gantikan tugas untuk menderek. Sejenak pria parubaya itu terdiam. Ia menghisap dalam-dalam rokok yang ia bakar. Pantaslah, ponakan saya Rahmat juga sekarang sakit. Tampaknya meriang setelah dipaksakan temanmu menerabas hujan. Rahmat sakit paman, boleh saya lihat? Sukma pun diajak masuk ke sebuah kamar di mana Rahmat terbaring. Terlihat matanya hanya terpejam. Nampak bibirnya pucat putih, sedikit bergetar seakan merasa kedinginan. Istri saya sudah beberapa kali coba mengompres keningnya, namun masih belum ada perubahan. Ini semua gara-gara teman kamu itu yang mukanya kayak bule kampung itu loh. Ucap si paman sedikit kesal. Maaf paman, sehat, sakit, bahkan mati itu semua kuasa Tuhan. Saya kurang setuju jika paman menyalahkan orang lain. Teman saya pun sekarang sama. Dia sedang diuji dengan sakitnya. Jawab Sukma. Sukma merasa ada sedikit keanehan. Sesekali Rahma yang terpejam ia sedikit melantur. Seakan ia sedang merasa sangat ketakutan. Penasaran dengan keanehan yang terjadi pada Rahma. Paman, boleh saya cek kondisi Rahma? Apa kamu bisa? Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu paman. Semoga saja sedikit diberi jalan untuk kesembuhannya. Benar juga katamu. Apa salahnya mencoba? Segera Sukma menekan ibu jari kaki Rahma dan membaca bait-bait doa penyembuhan. Terlihat ekspresi wajah Rahma kini meringis menahan sakit. Namun sengatan listrik yang sangat kuat menjalar secara tiba-tiba membuat Sukma refleks melepaskan sentuhan jarinya. Kenapa mas? Apakah ponakan saya baik-baik saja? Semoga paman. Nampaknya Rama perlu istirahat lebih banyak lagi. Ucap Sukma yang tak mau menceritakan perihal sebenarnya. Sebenarnya Sukma merasa bahkan meyakini jika kesadaran Rahma sekarang dalam kondisi kosong. Ada yang membawa dan menguncinya. Bahkan pertahanan kunci itu begitu kuat. Sedikit Sukma berpikir mengaitkan dengan kejadian yang dialami oleh Narto dalam selam mimpinya. Sukma tipikal orang dengan perhitungan matang. Ia tak mau gegabah untuk bertindak sekarang. Oh iya paman, mobil ronsok yang mau paman jual itu posisinya ada di mana paman? Tanya Sukma setelah lamunannya. Mobilnya ada di ujung blok perumahan ini. Posisinya dekat kolam ikan. Tidak jauh dari sini. Biar anak saya yang antar ke sana. Vicky. Ucap si paman memanggil anak laki-lakinya. Ya, ada apa panggil Vicky? Ucap anak yang mulai besar itu. Kamu antar om-om ini ke tempat mobil pick-up roksok kita yang di ujung dekat kolam itu. Baik ya, mari om saya antar. Agar lebih leluasa untuk meneliti dan mencermati, Sukma putuskan untuk berjalan kaki ke tempat di mana mobil rongsok itu berada. Mereka berjalan perlahan dengan mata Sukma yang terus terlempar jauh mencermati setiap sudut dan bagian bangunan rumah di tempat ini. Kenapa om? Perumahan ini aneh ya? Tegur Vicky karena mata Sukma yang tak henti melempar pandang. Oh, enggak juga. Oh ya, yang tinggal di blok perumahan ini cuma kamu sekeluarga? Apa ada yang lain? Sekarang tinggal keluarga kami om. Kata ayah, sih ada satu lagi yang tinggal di rumah depan. Namun Vicky nggak pernah lihat orangnya. Jadi Vicky anggap nggak ada.
Yang jelas sebulan lalu sih masih ada tetangga. Pas banget rumah di samping kita. Bahkan anaknya juga sebaya dengan Piki. Tapi sekarang ia sudah pindah karena sering diteror. Di rumah Vicky juga ada Om. Sering banget ganggu. Suka ada kakek-kakek bungkut, mukanya rata, dia pakai topi caping seperti orang yang mau ke sawah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Bengkel Horor. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kabar gembira bagi Jimatres-Jimatres semua. Bagi Anda yang punya usaha, jual bakso, jual mie ayam, jual gorengan, jual baju, jual sembako, mebel, atau bengkel, dan lain sebagainya. Usaha Anda ingin maju dan pemasaran Anda akan lebih luas lagi. Promosikan usaha Anda di acara Jimat yang tayang setiap hari Kamis malam Jumat jam 8 malam. Selain disiarkan di Radio Istana, juga dipromosikan melalui YouTube dan TikTok. Supaya usaha Anda lebih laris dan dikenal masyarakat, Master Soleh juga akan membantu usaha Anda. Untuk itu segera promosikan usaha Anda di acara Jimat. Info lebih lengkap hubungi Ki Banu Asmoro dengan nomor WA 0852383137. Labbaik Allahumma labbaik. Nama saya Ibu Jainah. Mah, Bu Jainah mori karo Mbak Devi Ngablai melu umroh Radio Istana to. Loh, iya toh. Alhamdulillah nek ngono, Nduk. Ayo Mah, bulan November melu budal umroh bareng Radio Istana. Didelok dhisik toh, aman. Resmi apa ora? Ojo angger daftar. Piye to Mah? Radio Istana iki wis pengalaman. Wis ribuan jamaah sing diberangkatke. Dadi gak usah diragukan lagi Mah. Wong Agustus wingi yo berangkatke 85 jamaah to Mah. Sik tak takon bapakmu, Pak. Piye, Pak? Iya Bu, Radio Istana iku aman, resmi lan amanah. Rungokno to, kandhane Pak Sahari Temurejo Sumber Tlasen dan Riki. Nama saya Sahari dari Dukuh Temurejo, Desa Sumber Tlaseh, Kecamatan Dandel. Umroh bersama Radio Istana sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan sangat khusus sekali. Dan saya pesan kepada teman-teman yang mau umroh ikut saja ke Radio Istana. Loh, wis krungu dhewe to Bu? Iki ana pemberangkatan awal November Bu, paket promo Arba'in 16 dino Bu. Wah, enek paket promo Arba'in 16 dino to Pak. Yo wes, lah ayo daftar ae. Alhamdulillah, Radio Istana kembali ada pemberangkatan paket promo Umroh Arba'in 16 hari. Berangkat awal November 2024. Biaya ringan, sudah termasuk paspor, vaksin meningitis, perlengkapan umroh, dan mendapatkan koper. Segera daftarkan ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Telepon atau WA 0852 338 31337. Umroh bersama Radio Istana FM, didampingi, dibimbing, dan diopeni.